bekerja sama saya. Saya sudah nggak pikir panjang, saya tidak menanyakan apa kerjanya. Saya taunya saya diajar sebagai debt collector, tapi yang kelasnya itu yang kelas yang besar gitu. Cuma tidak habis pikir panjang, saya ikutin aja. Tapi lama-kelamaan itu juga tanpa sepengetahuan istri saya. Jadi setiap pulang malam saya bawa uang, istri selalu menanyakan uang apaan. Saya bilang ya ambil aja lah, yang penting ada uang bisa makan. Ya tapi lama-kelamaan saya juga menyadari bahwasanya pekerjaan itu tidak bagus buat saya, buat keluarga saya. Lalu akhirnya Anda kerja. Pada waktu itu pas kebetulan mungkin ada orang yang simpati dengan saya. Sudah beberapa tahun menganggur gitu. Yang sekarang menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, Pak Saiful. Dia menanyakan kepada saya, Pak Ferry, kerjaan selama ini apa? Saya bilang pengangguran, Pak. Terus ya saya serabutan aja apa saya ambil ya. Yang penting keluarga saya bisa makan itu aja. Akhirnya dia memberikan uang untuk saya dikhususkan sebagai menjadi pelatih. Dan sekarang saya alhamdulillah kehidupan sekarang sudah sedikit normal. Saya sekarang dipercaya untuk melatih di Sumatera, yaitu Pelanggari. Oke, berarti kita mungkin bukan merupakan bangsa yang besar kali ya, karena bangsa yang besar katanya adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan. Belum kesampaian itu, berarti bangsa kita belum bangsa yang besar ternyata. Saya mau share pengalaman. Sekitar 6 tahun yang lalu, saya sedang jalan-jalan ke sebuah mall. Tiba-tiba ada pria dan istrinya dan menggendong anak itu menghampiri saya. Dia bilang sama saya, Mas Dodi, saya bisa bicara sebentar. Ini benar-benar terjadi. Iya, kenapa? Lalu orang itu bilang, anak saya sakit. Saya udah curiga dulu nih, ini udah modus penipuan ini kan. Biasanya kalau udah begitu kan udah pasti penipuan kan. Terus saya bilang, siapa kamu memang ini? Kamu kerja apa? Kamu sehat begini nggak kerja dan sebagainya. Terus bilang dia tidak punya kemampuan lain. Bla bla bla. Terus dia bilang dia atlet, mantan atlet. Saya tidak percaya kan. Terus ternyata isunya itu bawa album foto. Saya udah mau pindah lagi, saya mau pergi aja, penipuan udah pasti. Terus istrinya menghampiri saya sambil albumnya dikasih ke tangan saya, mau tidak mau kan saya pasti buka ya. Begitu saya buka itu satu full album, ada foto pria tersebut. Halaman paling depan adalah foto pria tersebut dikalungi medali emas oleh Presiden Soeharto. Halaman demi halaman saya buka, ternyata gambarnya adalah gambar dia sedang ada di panggung, sedang memegang piala, sedang memegang medali emas dan sebagainya. Tapi ternyata orang tersebut, saya tidak mau sebut namanya, ternyata orang tersebut harus mengemis di jalanan untuk uang karena anaknya sakit. Padahal dia punya foto dikalungkan medali emas oleh mantan Presiden Soeharto. Saya tolong akhirnya dia ke rumah saya tolong untuk kesembuhan anaknya sudah selesai. Tapi buat saya menyedihkan sekali, karena bagaimana seorang yang dipuji-puji bahkan memiliki kesempatan seperti itu lalu tidak diperhatikan sama sekali. Ibu Marina. Dan Anda adalah atlet pencaksilat. Atlet pencaksilat, juara emas untuk medali emas untuk apa? Tingkat ASEAN tahun 80 di Singapura. Tingkat Asia. ASEAN. Ya. Oke, berarti apa itu dia? Pada saat itu belum go internasional, Mas Dedi. Jadi baru pertama kali dipertandingkan untuk tingkat ASEAN. Salah satu atletnya termasuk saya. Tingkat ASEAN, pencaksilat. Dan ternyata apa yang terjadi dengan Ibu Marina setelah itu, karena masih panjang sekali ceritanya, Anda pasti minta apa yang terjadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap ini kan.